wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa ashkuru syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hingga detik ini kesehatan. Itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri seluruhnya. Baik Bapak, Ibu, seluruhnya, marilah kita syukuri nikmat itu. Dan di antara nikmat yang lain pula yaitu nikmat menuntut ilmu. Terlebih lagi yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kita pelajari hari ini insyaallah yaitu berhubungan dengan tajwid. Kemudian selawat dan salam jangan lupa kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, orang pertama kali membuka pintu surga, muka Bani Adam kelak di yaumul kiamat surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab I'lamul Awwam bi Tajwid Khairul Kalam ila akhir milik Syekh Nasruddin Ilsam At-Tamadi insyaallah. Dan sebelumnya ya kami mohon maaf karena belum menerjemahkan ya poin-poin yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Insyaallah itu akan berkesinambungan insyaallah ya. Jadi insyaallah akan kami usahakan menerjemahkan poin-poin itu insyaallah. Kemudian pada hari ini kita masih berada pada tanbih rabi' ya, peringatan yang keempat, penambahan. Maksud penambahan itu bagaimana? Yaitu huruf-huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Tidak ada penulisannya dalam Al-Qur'an. Seperti alif mat pada kata Allah, kenapa bisa panjang Allah padahal nggak ada mat di situ, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan insyaallah pada hari ini ya, sore hari ini kita akan lanjutkan masih pada tanbih rabi halaman ya nomor 5, waun wa yaun as-silatu fiha id-dhamiri ya, bisa dibuka kitabnya halaman 8 ya, halaman 8. Kita akan belajar masih tentang judul yang sama, yaitu huruf-huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis sama sekali. Nah, nomor 5 ini berhubungan dengan sedikit saya akan jelaskan, yaitu waw atau ya, penghubung. As-silatu artinya penghubung pada ha'ud dhamir. Bagaimana itu? Ya, jadi pada ha'ud dhamir, layaknya seorang baca ya, wa mra'atuhu, hu, ya, hu di situ. Seakan-akan ada tambahan waw situ. Hu atau hi seperti itu. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Ya, hammalatul hatab. Ya. Hammalatul hatab. Intinya wa mra'atuhu di situ ada tambahan huruf waw. Padahal ya ia tidak ditulis tapi ia diucapkan. Jadi ada penambahan. Ya, kurang lebih begitu insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh. Dan insyaallah kita akan lanjut pula kepada tanbihul khamis al-ibdal ya, penukaran di mana huruf itu ditulis dan diucapkan. Insyaallah taala. Kami harapkan kesabaran Bapak Ibu dan sungguh-sungguhnya ya dengan menghadirkan Qur'annya serta alat tulisnya. Insyaallah hari ini kelompok ketiga ya, kalau tidak salah yang giliran membaca kelompok ketiga. Kelompok ketiga, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhana Habib. Kaifa halukum? Marhaban. Marhaban. Alhamdulillah bikhair. Kaifa antum? Alhamdulillah nahnu bi khairin wa afiyatin aidan. Alhamdulillah. Naam, tafadhal. Ya, tanpa memperpanjang muqaddimah,
Ya, semoga kita bisa mengambil faedah yang banyak dari Syekh. Kita serahkan saja kepada Syekh. Oleh Syekh Inal Habib, falyatafaddal mashkura ma'jura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يصلح لنا صدورنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. وتفضلوا إن شاء الله على بركة الله نبدأ بالاستماع والتلقي إن شاء الله. نعم. الآن مجموعة الثالثة شيخنا. نعم تفضل. Tafadhol. Kalau begitu langsung saja kami panggilkan kepada Ibu Eka Puspita untuk membaca surat Al-Baqarah ayat ke-28. Ya, kalau tidak salah ayat 28 ya insyaallah ya. Ayat 28 kurang lebih tidak masalah insyaallah. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 28 kaifa takfuruna billah. Kepada Ibu Eka Puspita kami persilahkan. Bu Eka Puspita ya, tidak menjawab. Kalau begitu langsung saja kepada Ibu setelahnya Ibu Eka Nuraini Rahmawati kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum وكنتم أمواتا فأحياكم. المعنى لأجل المعنى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Barakallahu fiik. Ya, kepada Ibu Eka Nuraini. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Endria. Silakan Bu, lanjutkan. Pada Ibu Endria, kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Ibu Eka. Iya. Berapa ayat Ustaz? Ayat ke-29 Bu, 3 baris kata Syekh. Tepatnya Ibu 1 ayat ini berarti kurang lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تتكرر مرة أخرى. Tidak perlu Ibu قراءتنا جميعا. isti'adzah قراءة bagi شخص واحد. bacaan di awal. Maafan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa. جميعا ترقيق دبس جميعا ثم. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Barakallahu fiik. Ucapkan Barakallahu jazakallahu fiik. pada Ibu Endria. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Eva Farida untuk melanjutkan bacaan Ibu Endria tadi. Pada Ibu Eva, kami persilahkan Bu. Ya, beliau tidak menjawab. Kalau begitu, selanjutnya kepada Ibu
Khawli Salviani, kami persilahkan untuk bacaan Ibu Entria tadi. Khawli Salviani. Ya, baik Ustaz. Silakan Bu. Lanjutkan Bu bacaan Ibu. Halaman 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayat warahmatullahi ke-30. wabarakatuh. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa if qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni همس ونقدس لك. همس الكاف سكون عند الوقف. ya Syekh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Barakallahu fiik. Kami ucapkan Barakallahu kepada fiik. Ibu Khawli Salviani. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Husna, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم ترقيق الغدنة. إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك بدون زيادة أنت في المد. إلا ما علمتنا. إلا بدون ما زيادة. علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Fiik. Selanjutnya barakallahu kami fiik. pada Ibu Juwita Sari. Pada Ibu Juwita Sari, beliau tidak menjawab, begitu kita lanjutkan kepada Ibu Maryam. Silahkan Bu. Pada Ibu Maryam untuk melanjutkan bacaan surat Al-Baqarah ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma لم أسمع. كرري diulang. Diulang Bu. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubaduna
wa ma kuntum taktumun. Barakallahu fiik. Ya, kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ibu. Tapi perlu diperhatikan di sini tidak perlu mengulang ta'awuznya kembali ya, karena sudah diwakili sama yang membaca pertama kali. Bagaimana kita pelajari dalam kitab I'lamul Awwam. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Mela kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Ibu Maryam tadi. Mela Dewi. Saya ulangi kembali pada Ibu Mela Dewi Ya, membaca surat. Tadi lupa. Ya Bu, tidak salah. Melanjutkan ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana إلا إبليس أبى wastakbara wa kana واستكبر بكم قلقلة همس واستكبر illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bu, بارك الله فيك. cukup. Qulna wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. بارك الله فيك. Kepada Ibu Mela Dewi Suryani. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mimi. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ترقيق التاء دي بس. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات ألف مد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Nelly. Silahkan Bu. Kepada Ibu Nelly untuk melanjutkan bacaan Ibu Mimi tadi. Ya, sudah tidak menjawab, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nuhada, kami persilahkan untuk melanjutkan bacaan Ibu Mimi tadi. Ya, kepada Ibu Nuhada. Untuk melanjutkan bacaan Ibu Mimi tadi, Ibu Nuhada.
Ya, Ustaz. Saya ada Silakan, di Bu. luar, Ustaz. Ya. Kalau lagi di luar, Bu, Ya, Bu. dan Nanti, membaca, ya, setelah apa namanya? Ibu terakhir ini kelompok ini. Oh, saya terakhir ya. Ya, bisa Bu atau tidak? Bisa dimunculkan Al-Qur'annya. Saya ada bawa Al-Qur'an. Nggak ada di sini, Bu. Kulnah yuku. Atau nanti pertemuan depan. Ya, sudah begitu. Tapi kami tidak menjanjikan untuk pertemuan berikutnya, Bu, ya. Lihat keadaan. Barakallahu fiik, kami ucapkan semoga Allah mudahkan urusan Ibu. Kalau begitu, kita ulang kembali ya dari ibu-ibu tadi yang belum membaca seperti Ibu Eka Puspita, apakah sudah hadir? Ibu Eka Puspita. Kemudian kepada Ibu Juwita Sari. Ya. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Ya kalau begitu, cuman ibu-ibu ini yang belum membaca, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kepada Ibu Nelly. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir. Langsung saja, Bu, karena tadi ta'awuznya sudah diwakilkan sama pembaca pertama, tidak masalah. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan. غنة النون بمقدار حركتين. يأتينكم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. بكم ألف فمن تبع هدايا. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تبع هدايا فلا خوف عليهم. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحاء ولا هم يحزن حاء ولا هم يحزنون. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بمقدار حركتين. Tangi, Bu, ulaika ashabun nar. Syukuran 2 harokat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barakallahu fiik. Ucapkan jazakillah khairan kepada Ibu Nelly. Alhamdulillah sekarang intahina minal majmu'ati salisa ma'ana hunaka aidan mawjud lam yaqra lakin ma'a dhalika khair insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. إن كان كذلك الآن نبدأ بالشرح شيخنا تفضل. الآن ننتقل إلى القسم الثاني والشرح. نعم. هل ستعرض على الشاشة؟ كل واحد kepada yang berhubungan dengan saya tampilkan pada Ibu Yanti, Ibu Yuli untuk menampilkan PDF-nya di layar. Insyaallah Syekhana sayati insyaallah. لا dari saya. كل واحد يفتح مباشرة. أين كنا توقفنا؟ الآن نحن بتنبيه الخامس هاء الصلة
واو وياء الصلة. نعم. الآن هذا نعم. واو وياء الصلة فيها الضمير. إذن هذا في التنبيه الرابع في الزيادة. نعم، ما زلنا في التنبيه الرابع. نعم. نعم، الحروف التي تنطق ولا تكتب. نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في الصف رقم 8 في التنبيه الرابع مع الحروف التي تنطق بالألسنة لكن لا تكتب في المصحف، فهي حروف زائدة في النطق. Nah, terjem. Kalau begitu kita masih pada bab maksudnya tanbihur rabi, peringatan yang keempat, masih dalam pembahasan huruf-huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Dan kita berada pada poin kelima yang berhubungan dengan waw, ya, silah, waw dan ya penyambung domir, ya hak domir. Saya akan menjelaskan. واو وياء الصلة في هاء الضمير من الحروف التي تنطق ولا تكتب. أولا، ما هي هاء الضمير هذه؟ حتى نعرف ما هي هاء الضمير. هي هاء زائدة عن أصل الكلمة تدل على مفرد مذكر غائب. فأقول أخذت الكتاب منه، فمنه الهاء زائدة عن أصل الكلمة وهي تدل على شخص واحد مفرد. لم أقل منهما ولم أقل منهم، ليس مثنى ولا جمع، ولم أقل منها مؤنث وإنما مذكر منه، ولم أقل منك شخص حاضر وإنما منه شخص غائب. Kemudian waw dan ya penyambung yang terdapat pada ha'ud dhamir termasuk dari huruf-huruf yang diucapkan dan tidak ditulis. Sebelum masuk kepada penjelasan, baik kiranya kita mengenal apa itu ha'ud dhamir. Ha'ud dhamir ialah hak tambahan. Ya, hak tambahan dari asal kalimat, ya, yang bukan bagian dari asal kalimat tadi, jadi cuman tambahan yang menunjukkan atas mufrad muzakkar ghaib. Ya, kembali ini berhubungan dengan bahasa Arab, ya Bapak Ibu sekalian. Mufrad muzakkar ghaib, mufrad itu yang menunjukkan satu, muzakkar itu yang menunjukkan untuk, ya, bahasa ininya untuk lelaki, ya, yang menunjukkan untuk lelaki, bukan wanita. Adapun wanita namanya muannats. Kemudian ghaib, ghaib itu yang tidak hadir. Adapun yang hadir hadir. Adapun yang ghaib tidak nampak, ya. Jadi hak ini menunjukkan mufrad muzakkar ghaib. Syekh memberikan contoh, akhuztul kitaba minhu. Aku mengambil kitab darinya. Minhu di sini. Hak di sini menunjukkan mufrad, muzakkar, dan ghaib. Adapun kalau seandainya minha, itu mufrad, nas, ghaib. Adapun kalau minhuma, itu mutsanna namanya. Minhuma menunjukkan dua, ya, bukan mufrad. Adapun minka, itu menunjukkan mukhatab, ya. Dan ini hubungannya dengan bahasa Arab. Jadi untuk lebih jauhnya, itu berhubungan dengan bahasa Arab. Adapun kita di sini yang pengetahuannya kita masih minim tentang itu, tentang masalah ini, yaitu hak tambahan dari asal kalimat yang menunjukkan mufrad, satu, muzakkar, lelaki, ghaib yang tidak nampak. Tafadhal Syekhana. Barakallahu fiik. Sami saya metal al-Arabiyyah anifan. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. Naam, barakallahu fiik. هذه الهاء دائما تكون مضمومة. هاء الضمير دائما تكون مضمومة إلا إذا جاء قبل الهاء ياء ساكنة أو أي حرف آخر مكسور فتكسر هاء الضمير. مضمومة مثل وأما من خفت موازينه
تمام؟ Kemudian ha'ud dhamir, ya, harokatnya selalu berharokat dhammah. Ha'ud dhamir ini harokatnya selalu berharokat dhammah kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, jikalau datang sebelumnya ya sakinah. Jadi sebelum ha'ud dhamir itu ada ya sukun. Jadi harokatnya tidak dhammah. Keadaan yang kedua, jikalau hurufnya huruf kasrah, ya, huruf kasrah yang dikasrohkan, maka pada saat itu hak dhamirnya pun kasrah. Akan dijelaskan oleh Syekh sebagai lebih jelasnya lagi. Saya memberikan contoh dari mawazinuhu, ya, mawazinuh. Di situ karena dhammah, jadi haknya juga dhammah, mawazinuhu. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. أما إذا جاء قبلها ياء ساكنة مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه الهاء هنا قبلها ياء ساكنة فيه هنا تكسر. Adapun contoh, ya, yang mana sebelumnya terdapat ya sukun, sebagaimana contohnya pada la raiba fihi. Pada saat haknya tidak dhammah, melainkan harokat haknya kasrah. Maka dia dibaca dengan kasrah disebabkan sebelumnya terdapat huruf ya sukun. وذلك لو جاء حرف مكسور قبلها مثل به إذن الهاء كسرت لأن قبلها كسرة به. Kemudian Syekh memberikan contoh dari keadaan kedua, yang mana huruf sebelum ha itu kasrah, yaitu pada contoh bihi. Pada saat itu ba hurufnya kasrah, akhirnya ha'ud dhamirnya pun berharokat kasrah, ya. Adapun yang sebelumnya Syekh memberikan contoh dengan la raiba fihi. Karena sebelumnya ya sukun, maka harokat haknya pun menjadi kasrah, tidak dhammah. Tafadhal Syekhana. لكن توجد كلمتان في القرآن، كلمتان جاء قبلها الضمير ياء سكون ياء ساكنة، لكن لم تكسر الهاء وإنما كانت مضمومة. هاتان الكلمتان هي كلمة وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف، والثانية ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لم تكن عليه الله وإنما عليه الله في سورة الفتح. هذا استثناء من القاعدة في رواية حفص، كلمتان فقط. Kemudian ada dua kalimat pengecualian dari kaidah ini. Saya ulangi, ada dua kalimat pengecualian dari kaidah ini karena berhubungan dengan riwayat Hafiz. Apakah dua kalimat itu? Yang pertama, ansanihu. Bukankah dalam kaidahnya kalau sebelumnya ya sukun, maka haknya tidak berharokat dhammah? Tapi pada kata kalimat ansanihu, ya, walaupun sebelumnya ya sukun, haknya tetap berharokat dhammah. Ya, ini dikecualikan menurut riwayat Hafs. Kemudian kata yang kedua atau kalimat yang kedua, yaitu pada firman Allah alaihullah dalam surah Al-Fath. Di sini kalau sesuai dengan kaidah sekali lagi, ya, sebelumnya ya sukun, seharusnya harokat haknya tidak dhammah, tapi di sini harokat haknya dhammah. Dua kalimat ini merupakan hal yang dikecualikan pada riwayat Hafiz. Semoga dapat dipahami. Tafadhal Syekhana. وتوجد كلمتان أيضا حدث فيهما مخالفة للقاعدة، لكن الهاء تم تسكينها، ليس ضمها ولا كسرها، وإنما تسكينها بالسكون، وهي كلمة اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. تم تسكين الهاء في سورة النمل،
وأيضا قالوا أرجه وأخاه، تم تسكين الهاء. وكلمة أرجه أتت مرتين، مرة في سورة الشعراء ومرة في سورة الأعراف. Kemudian ada dua kalimat lagi, ya. Tadi kita lihat dari keadaan yang pertama, ya. Ini huruf yang sebelumnya kasroh, maka haknya juga kasroh. Di sini ada pengecualian tentang itu, di mana hak ini berharokat sukun, padahal sebelumnya kasroh, ya. Saya ulangi, di mana hak ini berharokat sukun, padahal sebelumnya kasroh. Sedangkan kalau huruf sebelum hak itu pada contoh kalimat dalam surat An-Naml, pada firman Allah fa'alqih, ya. Itu kalau menurut kaidah harusnya fa'alqihi, ya. Tapi menurut riwayat Asim fa'alqih, ya, sukun harokat haknya. Kemudian pada firman Allah dalam surah Al-A'raf, demikian pada surah Syu'ara, pada kata arjih, ya, arjih, situ harokat haknya berharokat sukun, padahal sebelumnya harokatnya kasroh. Kalau secara kaidah harusnya haknya kasroh juga, tapi dikecualikan di sini, ya berharokat sukun. Jadi dibaca arjih. Barakallahu fi tafadhal syekhana. نعم. نأتي إلى مقصودنا. هذه الهاء ما دامت متحركة بضمة أو متحركة بكسرة على حسب حالها، نزيد بعد الضمة واوا ونزيد بعد الكسرة ياء. هذه الواو أو الياء تسمى بواو الصلة أو بياء الصلة، تكون زائدة في النطق ولا تكتب في الكتابة. Jadi bagaimanapun itu kata Syekh, mau harokatnya tadi, ya, dhammah tadi berharokat apa namanya itu, mau saja sekalipun hak tadi berharokat dhammah ataupun hak tadi berharokat kasrah, pada hukumnya kembali kepada permasalahan ini, ya, ia merupakan tambahan dari asal kalimat yang harus, ya, yang itu merupakan huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Sekali lagi, sekalipun hak tadi berharokat dhammah, ya, ataupun berharokat kasrah, tambahan padanya ketika orang mengucapkan tadi mawazinuhu, ya, tambahan tadi itu wow, atau pada firman yang lainnya, ya, bisa cari, ya, pada firman yang lainnya yang berharokat kasrah bisa cari sendiri. Apa Syekh? Bihi. Ya, bihi. Nah, di situ pada hakikatnya itu merupakan huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis, dan ini dinamakan dengan, ya, waw silah dan ya usilah. Saya ulangi, dalam ilmu tajwid dinamakan waw silah dan ya usilah. Pada bihi itu namanya ya usilah. Pada mawazinuhu contohnya itu merupakan waw silah, ya, tambahan tadi. Barakallahu fiik. Apa Syekhana? هذه الصلة تنطق لكن لا تكتب. هل موازينه هاء واو مكتوبة أو به باء هاء ياء؟ لا، باء هاء فقط، توضع علامة تدل على الياء لكن لا تكتب الياء. Jadi kalau dilihat dalam Al-Quran, itu di situ terdapat, ya, suatu tanda yang menunjukkan ada suara ya di situ, tapi ya tidak ditulis dalam Al-Quran, tapi menunjukkan bahwasanya pada saat itu diucapkan padanya huruf ya, tapi tidak ditulis dalam Al-Quran. Itu kesimpulannya. لكن هناك شرط حتى نأتي بواو الصلة أو بياء الصلة، ليس في كل هاء ضمير نزيد الصلة، نزيدها إذا كانت الهاء بين حرفين متحركين، يعني هناك حرف متحرك قبلها وأيضا هناك حرف متحرك بعدها. نعم أكرر، هناك شرط حتى نستطيع أن نزيد الصلة، وهذا الشرط أن تكون الهاء موجودة بين حرفين متحركين
متحرك من قبلها ومتحرك من بعدها. Ya. Tapi perlu diketahui, ya, bukan seluruh ha'ud dhamir itu ya diucapkan terdapat padanya waw dan ya usilah. Kami ulangi, bukan pada seluruh ha'ud dhamir terdapat padanya waw atau ya usilah. Sebab di sana ada syarat yang harus diperhatikan. Ya, kalau syarat ini ada pada ha'ud dhamir tadi, maka padanya waw dan ya usilah. Apa itu syaratnya? Hendaklah ha'ud dhamir tadi, ya saya ulangi, hendaklah ha dhamir tadi berada di antara dua huruf yang berharokat. Saya ulangi syaratnya, hendaklah ha'ud dhamir itu berada di antara dua huruf yang berharokat. Walan yuhditsu dzalika illa waslan faqat. Dan itu tidak terjadi kecuali ketika dibaca sambung, ketika menyambungnya saja. Barakallahu fiik. هذا لن يحدث إلا في الوصل، يعني إن وقفت على موازينه فلن تجد شيئا بعد الهاء، لكن لابد أن تصل وتقرأ موازينه فأمه، موازينه فا. الهاء هنا قبلها موازين نون متحركة، موازينه فا بعدها فا متحركة، إذن جاءت بين حرفين متحركين. Memberikan contoh, ya. Tadi apa syaratnya? Hendaklah ia berada di antara dua huruf yang berharokat. Dan ini tidak akan terjadi kecuali ketika menyambungnya, ya. Kalau kita berhenti pada firman Allah yang mengatakan mawazinu, tidak nampak dia. Tapi ketika kita menyambungnya, mawazinuhu fa ummuhu. Di sini ha, sebelum ha ada nun berharokat. Setelah ha ada huruf fa berharokat. Pada saat itu ha dhamir ini terdapat padanya waw as-silah. Ya, semoga dapat dipahami. Apa Syekhona? نعم. لكن مثلا تخيل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا فيه هدى لا يمكن أن تقرأ فيه هدى. لماذا؟ لأن الهاء قبلها ياء ساكنة ليس قبلها متحرك. هنا تقرأ الحركة وفقط ولا تأتي بزيادة الصلة. زيادة الصلة لابد أن يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك، هذه قبلها ساكن، فنقرأ بكسرة فقط بدون الزيادة. Kemudian Syekh memberikan contoh yang mana pada contoh yang akan Syekh jelaskan ini nggak ada padanya sama sekali ha'ud dhamir, ya, tidak ada padanya ya waw atau ya usilah, ya. Kenapa demikian? Syekh memberikan contoh. La raiba fihi min rabb hudal lil muttaqin. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini ya tidak ada pada ha dhamir ini ya usilah. Kenapa demikian? Karena syaratnya tidak tercukupi. Bukankah syaratnya tadi antara dua huruf yang berharokat? Tapi pada la raiba fihi huda, perhatikan situ, ha. Sebelum ha ya sukun. Karena sebelum ya ha sukun, ya, karena sebelum ha tadi ya sukun, oleh karena itu cukup diberikan haknya, yaitu dibaca kasrah saja. Tidak ada padanya ya usilah, ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin, begitu saja. Tidak perlu dibaca la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini salah. Tapi dibaca kasrah saja, yaitu la raiba fihi hudal lil muttaqin, begitu. Karena syaratnya tidak tercukupi. Sebab syaratnya tadi saya ulangi antara dua huruf yang berharokat. Tafadhal Syekhana. نعم. لكن توجد كلمة مستثناة من القاعدة في قول الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم في سورة الزمر. يرضه لكم، هذه الهاء قبلها متحرك وبعدها أيضا متحرك، لكن مستثناة لا نزيد فيها الصلة، نقرأها وإن تشكروا يرضه لكم، مع أن أصل القاعدة أن يكون فيها الصلة لكنها مستثناة. Muncullah suatu pertanyaan, ya. Bukankah tadi kaidahnya, ya,
hak domir tadi senantiasa berharokat doma, ya. Ketika ada di berharokat doma, ya dibaca dengan waw silah. Tapi di situ ada satu kalimat, ya, yang dikecualikan dari kaidah itu. Dari kaidah yang mana? Kaidah yang mengatakan antara dua huruf yang berharokat. Seharusnya kalau dua huruf berharokat, berarti pada hak domir itu terdapat waw atau ya usilah. Tapi pada kata ini, pada kalimat ini, sekalipun sebelumnya berharokat, ya, atau setelahnya berharokat, atau haknya tadi berada di antara dua huruf yang berharokat, ia tidak ada padanya hak domir sama sekali, ya, tidak padanya waw ataupun ya usilah. Yaitu contoh kalimat tadi yang dikecualikan itu, yaitu firman Allah pada surah Az-Zumar, yardallahu lakum. Bukankah kalau secara kaidah, secara syarat harusnya terdapat padanya itu ha'ud dhamir atau waw silah, tapi pada kalimat ini tidak. Kita bacakan sebagaimana mestinya saja, yardallahu lakum, bukan yardallahu lakum. Semoga dapat dipahami. Tafadhal Syekhana. نعم. ويوجد موضع آخر ليس من القاعدة لكنه فيه الصلة، وهو في قول الله تعالى في سورة الفرقان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فيه مهانا هاء ضمير قبلها سكون وليس قبلها متحرك، قبلها ياء ساكنة، إذن لا يوجد فيها صلة. هذه هي القاعدة. القاعدة تحتاج أن يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك، لكن هنا لا يوجد قبلها متحرك. لكن في هذه الكلمة خصوصا فيها الصلة مع أنها ليست فيها شرط القاعدة. Saya paham insya Allah pembahasannya. Yang akan kita jelaskan ini di luar kaidah, jadi nggak usah dicampur baurkan. Yang tadi sudah paham, sekarang ini dua kaidah yang akan saya jelaskan. Pengecualian, ya, pada firman Allah, yakhlud fihi muhan. Kok di sini dibaca fihi-nya, ya, seakan-akan situ ada ya usilah, ya, pada hak dhamirnya seakan-akan padanya ada ya usilah. Syekh mengatakan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kaidah, ya. Ini di luar kaidah. Kenapa? Karena kalau sesuai kaidah, sesuai syarat tadi, dia berada di antara dua huruf yang berharokat. Tapi pada kata yakhlud fihi muhana, setelah ha, ya berharokat, mu. Sebelum ha, ya sukun, ya. Tapi tetap dibaca dia yakhlud fihi, ya, bukan yakhlud fihi. Tapi tetap dibaca yakhlud fihi muhana. Kenapa demikian? Ya, ini adalah pengecualian dari kaidah. Dan pada fihi muhana itu bukan ya usilah, ya, tetapi memang begitulah bacaannya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal Syekhana. وتوجد كلمة هي هاؤها ليست بهاء الضمير، لكن تعامل معاملة هاء الضمير، وهي كلمة هذه. كلمة هذه الكلمة الهاء فيها ليست زائدة للدلالة على مفرد مذكر غائب. هذه اسم إشارة للمؤنث، لكنها تعامل معاملة هاء الضمير، فنقول هذه، إذن فيها الصلة، مع أنها ليست بهاء ضمير لكنها تلحق بهذا الباب. Kemudian ada satu kalimat yang ia, ya, bukan ha'ud dhamir. Saya katakan yang ia haknya sebenarnya bukan ha'ud dhamir, memang hak bawaan. Sebab hak dhamir tadi pengertian hak tambah, yaitu huruf tambahan dari asal kalimat. Adapun hak yang akan kita sampaikan ini bukan, ya, bukan hak dhamir, bukan hak tambahan. Memang sudah pada kata itu, memang sudah pada kalimat itu dia ada selalu, ya, yaitu pada kata hadhihi. Di sini hadhihi kata Syekh, ia dilakukan layaknya sebagaimana ha'ud dhamir, ya, ada padanya ya usilah, ya, hadhihi, ya, sama bagaimana kita membaca ha'ud dhamir, ya. Jadi ia termasuk mulhaq. Mulhaq itu diikut sertakan dengan kaidah ini dalam segi hukum, ya. Mulhaq keikutsertaan hadhihi, ya, dengan ha'ud dhamir dalam segi hukum,
Ya, semoga dapat dipahami. Apa Syekhana? نعم. طبعا هناك هذه الواو وهذه الياء التي للصلة اتفقنا أنها لا تكتب في المصحف ولكن توضع علامة فقط. بالنسبة للواو توضع علامة واو صغيرة، وبالنسبة للياء توضع ياء صغيرة لكن معكوسة، ليست ياء التي تعودنا عليها، وإنما ياء تكتب معكوسة إلى الخلف مرة أخرى. Kemudian Syekh ya menjelaskan kepada kita, di sini kita sama-sama sepakat dengan kaidah tadi ya, bahwasannya waw dan ya usilah pada ha'ud dhamir merupakan huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Tetapi perlu diketahui sebenarnya dalam mushaf itu diberikan tanda ya, seperti pada firman Allah mawazinuhu ya, pada ha di situ ada waw kecil. Ya, waw kecil bisa dilihat ya, waw kecil yang itu menunjukkan pada ha'ud dhamir tadi terdapat wawus silah ya, terdapat padanya wawus silah ya, wawus silah. Demikian pula pada firman Allah, kalau ingin melihat juga ya bisa dilihat sendiri itu pada ha'ud dhamir yang lainnya ya, sangat banyak wa mra'atuhu ada situ waw silahnya juga ya. Barakallahu fikum. Jadi di dalam Quran itu dikasih tahu ya dengan cara waw silah dikasih tahu dengan wa shaghir di bawahnya. Adapun ya usilah dalam mushaf itu diberikan dengan tanda ya yang makkusah. Makkusah itu ya terbalik. Ya, makkusah itu ya yang terbalik, yang dibalikkan. Jadi ya-nya itu bukan ya kayak biasa tapi terbalik ya, yang kecil. Sama waw tadi pun waw kecil. Bisa dilihat di Al-Qur'annya. Syekhuna yumkin tumathil ما يتعلق بياء المعكوسة صغيرة في قوله تعالى. سأجعلكم تنظرون إليها في المصحف. نعم. لكن سأخبر أولا بشيء، وهو أن هذه الحروف الزائدة يحكم عليها بكل الأحكام كما في الحروف الأصلية، يعني سيكون فيها الأحكام من ترقيق، من تفخيم، من المد الطبيعي حركتين أو مد منفصل أو غير ذلك. يعني أنت ستعامل هذا الحرف الذي هو زائد وليس أصليا، ستعامله معاملة الحرف الأصلي سواء بسواء في الأحكام التي سندرسها بعد ذلك. Catatan penting sebelum kita mempelajari hukum-hukum ya. Catatan penting sebelum kita mempelajari tentang hukum-hukum, baik itu tentang tafkhim, tarqiq, ya, tomat dan yang lainnya, perlu diketahui kata Syekh di sini. Ya, seluruh huruf-huruf tambahan tadi itu diperlakukan layaknya sebagaimana huruf-huruf asli dalam permasalahan hukum. Saya ulangi catatan penting. Seluruh huruf-huruf tambahan tadi ya yang kita pelajari ini itu diperlakukan ya sebagaimana huruf-huruf asli diperlakukan. Maksudnya dalam segi hukum. Kalau huruf tambahan ada huruf asli padanya tarqiq, berarti huruf tambahan ada juga padanya tarqiq. Dan demikian seterusnya. Jadi hukumnya sama ya dalam segi hukum, mau itu tambahan, mau itu huruf asli, pokoknya dalam segi hukum sama ya, diperlakukan sama. Tafadhol Syekhana. أما إذا أردتم أن تنظروا إلى واو الصلة وياء الصلة يمكنكم أن تفتحوا سورة العاديات، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. أما في واو الصلة الواو الصغيرة ممكن أن تفتحوا سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب وتنظروا وامرأته حمالة الحطب، وأترككم تفتحون وتنظرون إلى أن أصلي الظهر ثم أعود إليكم. Tafadhol Syekhana. Barakallahu fiik. Jadi Syekh izin dahulu untuk melaksanakan salat zuhur di tempat beliau, Allah mudahkan. Syekh memberikan sini kalau ingin lebih tahu tentang ya bentuk tadi waw kecil tadi atau ya terbalik tadi, Syekh memberikan contoh bisa dilihat surat Al-Adiyat ya. Di situ pada firman Allah fa'atharna bihi
Itu ya makusa namanya, ada tanda model begini ya. Nah, itu ya makusa namanya, sesuai kaidah ya. Ya yang terbalik, bukannya asli. Sebab kalau ya apanya kan begini ya, begini, tapi dia begini. Nah, gitu. Ya, atau pada firman Allah fawasatna bihi. Nah, itu ya makusah namanya. Dan itu merupakan ha'ud dhamir yang terdapat padanya waw ya, yang terdapat padanya ya usilah ya. Innal insana li rabbih ya. Kemudian kalau ingin mencari ha'ud dhamir yang terdapat padanya waw usilah, innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Atau pada firman Allah kata Syekh surah Al-Masad wa imra'atuhu ya, pada waw saghir. Waw saghir. Ya merupakan huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Tapi dikasih tanda dalam Al-Quran agar mempermudah seorang dalam membaca. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan kembali tadi fungsinya 2 harokat ya. Mat ya. Mat. Nah, itu namanya ha'ud dhamir. Iya. Ya maksudnya fungsinya kan kalau tadi kalau seandainya berharokat kasrah fihi begitu saja. Tapi ketika ada ha'ud dhamir ini, saya memberikan contoh tadi seakan-akan bacanya panjang, berarti kayak dipanjangkan sedikit. Bukan kasrah saya melakukan seperti contoh tadi Pak, wa mra'atuhu ditekankan bukan wa mra'atuhu hammalatul hatab, tidak, melainkan wa mra'atuhu. Situ ada huruf ya. Karena itulah tadi ad-dhamir ada satu huruf waw. Jadi huruf waw yang tadi itu dinamakan huruf yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Jadi ucapkan hu ya, kan ada huruf waw, atau bihi seakan-akan ada huruf ya. Nah, yang waw dan ya tadi ini disebut dengan waw silah dan ya usilah. Yang itu hanya terdapat pada hak dhamir saja. Ketika mengucapkan ya seakan-akan itu kayak penambahan ya. Karena waw tadi dan ya tadi diucapkan tapi tidak ditulis. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, maksud saya singkat kata, singkat cerita, ini maksudnya seperti fungsinya seperti mad jaiz, mad tabi'i gitu kan ya, memperpanjang 2 harokat, betul? Kenapa saya nggak mau juga mengatakan itu mad jaiz ataupun mad tabi'i? Karena saya tidak ada ilmu pula di situ. Bisakah itu dikatakan mad tabi'i atau mad jaiz? Ya, wallahu alam, sebab kita belum masuk bagian hukum. Kalau ketika saya katakan itu sebagai mad jaiz atau mad tabi'i, belum ada ilmu saya di situ. Jadi saya jelaskan sebagaimana yang beliau sampaikan saja, begitulah penjelasannya kurang lebih. Ya. Barakallahu fikum. Iya. Itu waw silahnya itu tulisannya yang seperti domah terbalik itu ya, kalau di mushaf. Waw silah, waw kecil Bu. Waw kecil. Iya, kalau di mushaf. Di sebagian mushaf itu domah terbalik ya. Domah terbalik, terus yang silahnya alif kecil. Alif kecil ya. Di sebagian mushaf ya. Kalau saya di sini, ya mushaf Madinah ini yang kecil ini sesuai dengan kaidah yang diberikan Syekh. Itu waw kecil, kemudian untuk ya tadi ya seperti ya makusa, memang ya yang terbalik ya. Begini tulisannya. Harusnya kan begini, tapi begini. Allahu a'lam. Semoga dapat dimengerti. Ya, adapun untuk itu nanti mat atau tidak mat, nanti kita tanyakan kepada Syekh apakah ketika kita memanjangkan tadi itu disebut itu mat atau memang begitu diadanya. Barakallahu fiik. Contoh yang ya terbalik, contoh dari yang ya tadi surah apa? Surat Al-Adiyat Bu. Surat Al-Adiyat situ dua-duanya terkumpul. Ada waw silah, ada ya usilah. Oke, Ustaz. Surat Al-Adiyat yang insya Allah depan. Talaqi besok minggu ini terakhir kita pelajari surat Al-Adiyat yang mengikuti, yang mengikuti barakallahu fiik. Nah, di situ bisa lihat tandanya ya. Fa'athar nabihi ya. Fawasatna bihi ya Ustaz. Li rabbihi
modelnya itu tulisannya. Oh, nah, Ustaz. Ya. Kalau yang cetakan Timur Tengah, cetakan Madinah memang seperti ya terbalik, benar. Ada sama waw kecil, ya benar. Ya. Gitu kurang lebih. Barakallahu fiik. Silahkan Ibu Mela, semoga Allah mudahkan urusan Ibu. Yang qadarullah waktunya agak berbeda, mohon maaf, begitu kesepakatan pula ya dari Syekh menyesuaikan waktu ya, semoga Allah mudahkan. Nanti kalau sudah selesai ibadahnya, sholatnya bisa kembali. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إذا كنت تكمل شيئا فأكمله لا بأس. لأن هذا صعب عليهم شيئا قليلا من المستثنيات كثير. نعم، في كل شيء مستثنى، في الضمة مستثنى، في الصلة مستثنى، الذي لا ينطبق عليه الصلة له مستثنى فيه الصلة. إذا نبين قليلا، أعطني فرصة شوية قليلا فقط. تفضل. فقط قليل فقط. Kayak paham. Jadi ada dua keadaan tadi ya. Ketika sebelumnya hurufnya kasrah, maka haknya berharokat kasrah. Nah, pada keadaan pertama dikecualikan. Pada surah Al-Kahfi ansanihu. Bukankah ketika sebelumnya ya sukun ya harusnya harokat haknya itu harokat kasrah, tapi di sini harokat haknya harokat fathah ansanihu pada surah Al-Kahfi. Kemudian juga pada alaihullah ya, yang mana sebelum hak itu harokatnya, yang mana sebelum hak itu terdapat ya sukun ya, seharusnya alaihillah ya, tapi dalam Al-Quran alaihullah pada surah Al-Fath. Kemudian pada keadaan yang kedua dikecualikan dua kalimat pada firman Allah fa'alqih. Pada saat itu haknya tidak berharokat kasrah, melainkan harokatnya sukun. Bukankah menurut kaidah ya, kalau sebelumnya harokatnya kasrah, maka haknya juga kasrah. Tapi pada kata fa'alqih haknya sukun, bukan kasrah. Kemudian pada kata arjih ya, sebelum hak dhamir tadi berharokat kasrah, tapi haknya tetap berharokat sukun. Seharusnya kalau sesuai kaidah harokat haknya itu berharokat kasrah. Kurang lebih begitu ya. Barakallahu fiik. بارك الله فيك. التنبيه الخامس في الصفحة 9. نعم، هل رأيتم في المصحف الياء المعكوسة الصغيرة ورأيتم الواو الصغيرة؟ أحدهم لأننا اختلفنا في اتباعه، أما في اتباعة السعود فنعم كما بينتم وكما كتبتم صحيح. هناك واو الصغير وهناك ياء منقوص، ولكن سمع بها أن واو الصغير عندهم انقلب. لا بأس، لكن واو صغيرة يعني كما اتفقنا أنها ليست مكتوبة واو أصلية كبيرة وإنما علامة فقط. فالعلماء يختلفون في شكل العلامة وهم يتفقون في أنها صغيرة، لكن أحيانا يختلفون في شكلها، هل تكون معكوسة أم تكون على عادتها ليست معكوسة. Syekh menjelaskan ya tentang yang tadi, yang mana dalam sebagian Al-Quran kadang ada kayak waw terbalik. Pada hakikatnya sama, ia merupakan huruf tambahan yang ia diucapkan tapi tidak ditulis. Tapi karena sebagian para ulama berbeda-beda ya dalam penulisannya, dalam bentuknya. Ada yang bentuknya sebagaimana waw kecil, ada yang bentuknya seperti waw terbalik. Ya, Allahu a'lam, pada intinya itu merupakan huruf yang diucapkan tapi tidak ditulis. Tsumma syekhuna qabla nadkhul ya, hunaka su'al syekhuna fi qawlihi fa'alqihi. Fa'al ya kamisli li rabbih au fawasatna bihi. Hada ismuhu naqra'uhu hal hada yusamma bil madi aidan. نعم، مد الهاء أو إثبات ياء بعد الهاء أو صلة الهاء أو إشباع الهاء كلها مصطلحات لا مشاحة في الاصطلاح.
كلها أسماء. المهم أن الذي يقول هذا اسمه صلة، والذي يقول هذا اسمه مد، والذي يقول هذا اسمه إشباع، كلهم يقرؤون شيئا واحدا، الاختلاف فقط في التسمية. Dan كمثل المد أيضا نسمي باسم المد من الممكن أيضا صح؟ نعم، بالمد أو الإشباع أيضا. Kemudian menanggapi pertanyaan Ibu tadi, Ibu Andrea tadi, apakah ini disebut dengan mad, bacaan mad? Kata Syekh, bisa juga dikatakan ia sebagai mad, ya. Atau penamaan yang lain ia bisa dinamakan dengan ya usilah. Yang kita bahas itu dinamakan dengan ya usilah atau wa usilah, atau bisa juga disebut dengan mad, atau bisa juga disebut dengan isba'. Isba' itu kalau dalam bahasa Arab memanjangkan, ya, memanjangkan bacaan. Pada intinya bisa juga حينما نقول مد أو إشباع ليس مد أو إشباع لحرف المد الياء، وإنما مد أو إشباع للهاء، لكسرة الهاء، فهو مد لكسرة الهاء، إشباع لكسرة الهاء، حتى لا يظن كسرة الهاء ممدودة، كسرة الهاء مشبعة، حتى لا يظن أحد أننا سنقول لربه ثم نمد هذه الياء فيمدها 6 أو يشبعها 6. لا، المقصود مد الكسرة التي في الهاء أو مد الضمة التي في الهاء، مدها أي جعلها حرف مد بواو. Jadi perlu diketahui di sini, ya, bukan berarti sekalipun maksudnya di situ mad di sini sebagaimana yang mungkin terbetik di benak kita masing-masing, berarti dia mad sebagaimana mad yang lainnya. Boleh kita memanjangkan 6 harokat, 2 harokat, 4 harokat. Tidak, ya, tidak, bukan begitu kata Syekh. Melainkan maksudnya di sini yaitu memanjangkannya karena di situ terdapat hak yang banyak. Ya, maksudnya hak karena mungkin tubayin syuaya Syekhana qalilan. نعم، حتى لا يظن أحد أن كلمة إشباع مشهور استخدامها في المد 6 حركات، فممكن يظن أننا نقول لربه إشباع، يظن أننا نريد إشباع الياء. لا نريد إشباع الياء، وإنما نريد إشباع الكسرة التي في الهاء. Melainkan yang dimaksudkan di sini tujuan dari ha'ud dhamir tadi, ya, memanjangkan kasrohnya, ya, bukan memanjangkan huruf mat. Sebab huruf mat ada apa? A, waw, ya. Kalau kita masuk kepada hukum mat, yang tujuan kita memanjangkan itu karena ada, ya, waw, hamzah atau waw atau ya. Adapun pada waw usilah atau ya usilah ini, tujuan kita memanjangkan tadi memanjangkan kasrohnya, ya, karena ada kasroh di dalamnya. Bukan untuk memanjangkan ya-nya tadi, ya, melainkan untuk memanjangkan kasrohnya, ya, begitu. Barakallahu fikum. Idzan laisa li ajli huruful mad, namuddu laisa li ajli huruful mad, lakin namuddu li ajli kasratihi. Hakadha? نعم، نمد الكسرة ممدودة، وليس حرف المد هو الممدود، بل الكسرة هي التي مدت ولد منها حرف مد. Karena kita memanjangkan kasroh tadi, seakan-akan muncullah, lahirlah padanya mad, ya. Ingat, lahirlah padanya mad. Bukan berarti mat-mat yang lainnya, ya. Bukan berarti mat-mat yang lainnya. Sebab mat itu hurufnya 3 yang kita pelajari sebagaimana kita tahu. A, wa, ya. Tapi pada permasalahan kita sekarang ini, pembahasan kita sekarang ini, kita memanjangkannya, mat dalam artian bahasa itu memanjangkannya karena ada kasroh, ya. Untuk kasrohnya kita memanjangkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Syekhana. Masyaallah ana. Tafadhal Syekhana. التنبيه الخامس الإبدال، يعني حروف تكتب لكن ينطق حرف آخر غيرها. الحرف يكتب لكن ننطق حرفا آخر غير المكتوب. Kemudian masuk kita kepada pembahasan tanbihul khamis, yaitu peringatan yang kelima.
ya ke hati ya. Yang kelima yaitu tentang permasalahan al-ibdal. Al-ibdal itu artinya penukaran ya. Tukar. Al-ibdal penukaran. Maksudnya bagaimana? Yaitu huruf ini ditulis. Tapi ketika ditulis, ucapkan itu huruf yang lain yang tidak ditulis. Saya ulangi, huruf-huruf ini tertulis, ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi ketika diucapkan, ia tidak sama dengan yang ditulis. Ia tidak sama dengan yang ditulis. Saya ulangi kembali. Permasalahan kita ini merupakan huruf-huruf yang ditulis, ada di dalam Al-Quran. Tapi pengucapannya tidak sama dengan yang ditulis. Ya, tidak sama dengan yang ditulis. Ya, huruf yang lain yang diucapkan. Begitu. Tafadhal Syekhana. إذن كيف سنعرف أن هذا الحرف المكتوب سنقرأ حرفا آخر غير المكتوب؟ من أين نعرف؟ العلماء وضعوا لنا علامة. الحرف الجديد الذي يريدون منا أن نقرأه يضعونه لنا بشكل صغير، يضعون لنا علامة صغيرة فوق الحرف الذي يريدون منا أن نتركه. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui itu? Syekh mengatakan para ulama mereka meletakkan tanda ya pada huruf yang ya, para ulama meletakkan suatu tanda pada huruf yang kita tinggalkan itu. Maksudnya bagaimana? Tinggalkan, tidak mengucapkannya ya, tidak mengucapkannya. Jadi para ulama meletakkan tanda di atas huruf yang kita tidak mengucapkannya itu. Akan contohkan seperti salatun ya. Insyaallah akan jelaskan oleh Syekh. مثال مثلا كالواو التي في كلمة الصلاة. نجد كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو، لكن لا نقرأ الصلوة وإنما نقرأ الصلاة. لماذا؟ العلماء وضعوا لنا ألف صغير فوق الواو، معناها لا تقرأ هذه الواو واقرأ بدلا منها ألف. فبدل، خذ هذه واترك هذه. Kemudian Syekh memberikan contoh ya pada huruf waw ya pada firman Allah atau kata as-salatu. Di situ bisa dilihat kitabnya halaman 9 atau dilihat ya dilihat ininya ya syashahnya masih Tanbih Robi mungkin bisa ditukar. Ya as-salatu di situ perlu diketahui as-salwatu tulisan sad la wa ta. Tapi ketika kita baca as-salatu di situ waw tertulis bukan? Tentu. Tetapi yang diucapkan huruf yang lain as-salatu. Dan para ulama di situ meletakkan tanda alif kecil di atasnya yang itu menunjukkan apa? Ia tidak ya huruf waw ini tidak diucapkan, cuman untuk ditulis saja. Begitu. Ya, ada tanda alif kecil. Bisa dilihat Al-Quran itu. As-salatu. Jadi bacanya as-salatu bukan dibaca as-salwatu. Ya, diberi tanda para ulama dengan tanda alif kecil. Barakallahu fiik. كذلك كمثل الياء في كلمة الضحى مكتوبة ضاد حاء ياء، لكن أنت تقرأ الضحى ألف، فالعلماء يضعون لك فوق الياء ألف صغيرة معناها اترك هذه الياء وبدل بدلا منها ألفا، فاكتبها ياء لكن انطقها ألفا. Barakallahu fiik. Kemudian contoh yang lain pada huruf ya. Ada firman Allah yaitu pada kata ad-duha. Di situ bukankah tertulis do ha ya, tapi ketika dibaca ad-duha, para ulama meletakkan suatu tanda alif kecil di atas ya itu, yang itu menunjukkan menerangkan kepada kita ketika membaca ya ini cukup ditulis. Ketika diucapkan tidaklah ya, melainkan diucapkan dengan ha. Jadi tinggalkan pengucapannya sebagai ya, ucapkan sebagaimana ya mestinya yaitu ad-duha. Barakallahu fiikum. Fadhal Syekhana. هل نترك وقتا للأسئلة أم نكمل؟
Ya, tersisa 15 menit terhitung dari sekarang. Syekh mengatakan kita lanjutkan atau kita buat ya pertanyaan waktu ini. Kita berikan untuk pertanyaan. Bagaimana menurut para audien Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita lanjutkan ataukah untuk pertanyaan ada yang ingin bertanya? Boleh langsung, boleh kita selang-seling. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ustaz. Silahkan, Bu. Terkait dengan penulisan untuk mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia itu memang ada perbedaan. Kalau kita mungkin sering membaca dengan mushaf Utsmani, Rasm Utsmani, maka kita akan mudah untuk membaca Rasm Utsmani. Nah, sedangkan ibu-ibu di kalangan kami nih, kebetulan saya ngajar di lingkungan, itu mereka terbiasa dengan membaca mushaf dari Depak. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Sedangkan perbedaan penulisan itu memang ada gitu. Syukron. Gimana? Apa, Bu? Mensiasatinya? Ya. Barakallahu fiik, kami ucapkan jazakillah khairan kepada Ibunda yang bertanya. Syekhana barakallahu fiik. As-sa'ilah qalat hunaka farqun fi ittiba'ah baina mushaf yani baina mushaf alladhi tubi'a fil Madinah yani rasmul Utsmani wa baina al-mushaf alladhi tubi'a fi baladina tubi'a fi baladina yani Indonesia. Hunaka farqun kabir qalat sa'ilah kathir wa hadha farqun yu'athiru aidan tab'an fil qira'ah. As-su'al mal makhraj ma huwa al-makhraj lihadha ma anna al-mujtama' indaha yaqra'na wa yaqra'una bil mushaf alladhi tubi'a fi baladina. Barakallahu fik. ليس هناك فرق في القراءة. هناك فرق فقط في وضع العلامات التي تساعدنا على القراءة. فكل من مصحف المدينة ومصحف إندونيسيا يلتزم بأصل الرسم العثماني أو الرسم المصحف، يلتزمون بأصل الرسم. فمثلا كلاهما يلتزم بأن لربه لا يكتبون الياء، هذا أصل المصحف، لكن يختلفون فقط. أحدهم يضع الياء صغيرة معكوسة، الآخر يضع الياء ليست معكوسة ولكنها أيضا صغيرة، علامة فقط. إذن كلاهما يحاول أن يساعدك في النطق. كلاهما كتب المصحف على أصله فلم يضع الياء لأنها محذوفة في الكتابة، لكنه يحاول أن يضع لك علامة. مثلا وامرأته في مصحفكم قلتم إنه يضع الواو مقلوبة، في المدينة يضع الواو صغيرة عادية ليست مقلوبة. إذن الاختلاف في الطريقة التي يحاول أن يساعدك بها على النطق، وليس الاختلاف في كتابة أصل الكلمات، فأصل الكلمات واحد. Menanggapi pertanyaan Ibu tadi, Syekh mengatakan kesimpulan dari seluruhnya yang perlu diperhatikan, pada hakikatnya ya tidak ada sama sekali perbedaan dalam segi bacaan. Ya, dalam segi bacaan kita tidak ada sama sekali perbedaan. Melainkan perbedaan itu terjadi pada peletakan tanda, ya, pada peletakan pembentukan tanda. Saya mengatakan kalau cetakan Madinah itu tandanya seperti tadi waw kecil. Kalau cetakan kita mungkin wawnya terbalik. Yang itu seluruhnya dua-duanya mau mushaf kalian kata Syekh ataupun mushaf cetakan Madinah tetap berpegang dengan asal. Asal apa landasan yaitu penulisan
Rasmul Utsmani, ya, yaitu tulisan Utsman. Maksudnya bagaimana, ya? Dari zaman dahulu begitu dia sampai sekarang pun begitu juga, ya, sesuai dengan Utsmani, ya. Sebab ada rasul-rasul yang lain, tapi kita Rasmul Utsmani. Jadi kesimpulannya bagaimana? Quran tadi tetap pada kaedahnya, pada hukum asalnya, ya. Bacaan kita tetap pada sebenarnya, pada hukum sebenarnya, ya, pada yang maksudnya itu tidak ada berbeda sama sekali dalam segi bacaan. Tapi yang menjadi perbedaan tadi pada peletakan tanda saja, ya. Dari sekian banyak penjelasan Syekh, itu tujuan yang ingin dijelaskan oleh Syekh, ya, yang itu seluruhnya menunjukkan tidak ada sama sekali perbedaan dalam ucapan. Karena landasannya, fondasinya ini sama, ya, tetap Rasmul Utsmani yang kita pakai, sama-sama. Tapi sebagian para ulama, ya, dalam peletakan tanda itu berbeda-beda, ya. Barakallahu fiik. Begitu, Bu. Itu jangan keluar, kata Syekh. Nggak ada perbedaan sama sekali dalam ucapan. Barakallahu fiik. Ya. Siapa yang ingin bertanya kembali? Barakallahu fiik. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum, saya mau minta diulang surat. Ya, saya mau minta diulang wasilah dengan iya silah itu dan ha itu. Tadi kurang begitu nyimak, kurang begitu paham. Minta penjelasan sedikit lagi saya. Barakallahu fiikum. As-sa'ilah talabat minnal bayan marrah thaniyah ma yata'allaq bi waw wa ya usilah bi ayat dhamir lianna inda syai'. الدرس كامل هذا صعب. نعم. يعني درسنا يعني يعتبر أننا لم نشرح في هذا اليوم إلا هذه، يعني هذا يحتاج إلى مثلا نصف ساعة أخرى. لكن على كل حال يمكننا نستخدم النظر في المصحف، فالهاء التي نجد بعدها واو صغيرة نزيد واوا صغيرة، والهاء التي لا نجد بعدها واوا صغيرة لا نزيد، نكتفي بالضمة. يعني لمن يصعب عليه الأمر هو في النهاية سينظر في المصحف، العلماء يضعون لنا الواو الصغيرة والياء الصغيرة، إذا رأيناهما انتهى الأمر. لكن ما شرحناه نشرحه لمن هو سيحفظ ويقرأ ممكن وهو لا ينظر في المصحف، فيستطيع أن يعرف الحكم والقاعدة من رأسه. لكن إذا كان يصعب عليه ذلك ينظر في المصحف، إذا وجد الواو ينطقها، وإذا لم يجد يكتفي بالضمة أو بالكسرة. هذا اختصار للدرس. ما شاء الله. إلا المستثنيات شيخنا، إلا المستثنيات. المستثنى كذلك ستنظر في المصحف ستجد فيه مهانا وضعوا لها العلامة، وستجد يرضه لكم نزعوا منها العلامة. إذن فأنت لا تحتاج إلى أن تحفظ أي شيء، أنت تحتاج فقط أن تنظر في المصحف، فألقه إليهم سكون، ستجد السكون موجود. إذن يمكنك أن تتبع العلامات التي وضعها العلماء ولا تحفظ القاعدة، لكن حفظ القاعدة لمن كان ماهرا أو لمن كان حافظا للقرآن ويستطيع أن يقرأ بدون النظر في المصحف. Barakallahu fiik. Jadi menanggapi pertanyaan Ibu tadi untuk menjelaskan, ya, atau keinginan untuk menjelaskan kembali, saya mengatakan, ya, adapun menjelaskan keseluruhan, ya, tidak mungkin kita mengulanginya, kata Syekh. Sambil tersenyum beliau, kenapa? Karena pembahasan kita hari ini memang tentang itu saja, kata Syekh. Ya, tapi pada intinya saya memberikan kesimpulan yang penting, ya, yang harus disyukuri bagi seorang itu kita masih diberikan, ya, nikmat pandangan, nikmat mata, yang itu harus disyukuri. Sebab kaidah yang dijelaskan Syekh ini pada hakikatnya sangat berguna bagi orang yang menghafal, yang sudah tidak memiliki qadarullah mungkin pandangan, ia menghafal kaidah, ya, yang dengan menghafal kaidah tadi akan mudah baginya ketika membaca. Lain halnya yang kita sudah alhamdulillah masih memiliki pandangan ini, kata Syekh secara ringkas tentang hal dhamir ini atau waw silah atau ya usilah ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an, kata Syekh. Kalau ada waw kecil berarti
ada padanya waw silah, ya. Kalau ada ya atau ada ya makkusah ya terbalik tadi, berarti padanya terdapat ya usilah. Begitu saja kata Syekh. Pada saat itu baca sebagaimana mestinya. Demikian pula pada pengecualiannya yang dikecualikan dari kaidah tadi. Sebagaimana contohnya pada kata fa'alqi, haknya berharokat sukun. Di Al-Quran insya Allah sudah diberi harokat sukun. Jadi yang masih diberikan, semoga Allah ya selalu menjaga pandangan kita, nikmat mata ini sama-sama kita menjaganya. Nah, yang masih diberikan hal itu bisa dilihat dalam Al-Quran itu tanda itu. Insya Allah cukup kita bisa membedakannya. Ya, tapi saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya. Syarat hak dhamir ini yaitu sekali lagi ia berada di antara dua huruf yang berharokat dan itu tidak terjadi kecuali kita ketika menyambung bacaan tadi. Ya, bisa tahu ya tentang dua huruf berharokat tadi kecuali ketika menyambungnya. Barakallahu fiik. Itu kurang lebihnya. Sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur Ustaz. Tadi maksudnya contohnya biar anak paham gitu tadi maksudnya. Ya, contohnya ya. Begitu kata. Iya, tadi tadi maksudnya anak tuh minta contoh-contohnya aja jadi mudah. Tapi makasih Ustaz. Ya, Bu. Tak bisa contoh detailnya Ibu lihat dalam surat Al-Adiyat. Ya. Oh iya, iya. Iya. Ya. Semua makasih Ustaz. Sama-sama Bu. Barakallahu fiik. Syukran Syekh. Afwan, barakallahu fiik. Ya. Kalau begitu Syekhana baik intahina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La tujad as'ilah? Ada pertanyaan yang lain kata Syekh. Ada tersisa 2 menit ingin bertanya. Kami terima satu pertanyaan lagi. Pak Joni ingin bertanya, Pak? Nah, yang ingin bertanya. Insyaallah. Mungkin bukan bertanya, tapi mungkin minta usul saja. Seperti tadi Syekh mencontohkan surat Al-Kahf dan surat Al-Fat misalkan, itu kan karena kami tidak tahu itu ayat berapa gitu. Artinya jadi kan agak mencari-cari dan agak membingungkan itu aja. Mungkin kalau misalkan itu dilengkapi mungkin akan lebih mudah bagi kita memahaminya. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Syekhana barakallahu fiik. Wa minal mungkin fima ba'd in mathaltum kamisli ansanihu lianna ba'du haula sawwa alaihim fil fahm li su'ubatihi fi bahthi an mithal antum mathaltum fi qawli tal ansanihu kama mathaltum wa hadha fi surat al-kahf lakin sawwa alaihim wa alaihin al-bahth an hadhihi al-ayah fi ayyi ayatin hadha al-mithal walidhalika min al-mumkin هذه من المداخلات منهم إن بينتم في الأسبوع القادم أو في وقت آخر لعلكم أن تبين هذا في سورة الكهف في آية كذا لكن نذكر رقم الآية رقم الآية كي بحثوا وبحثنا هؤلاء نعم إن شاء الله jadi إن شاء الله ونحن نشرح بعد ذلك نذكر لكم الكلمة ونذكر في أي آية إن شاء الله حتى يسهل عليكم. Jadi masukan Ibu tadi sudah saya sampaikan pula ke Syekh ya agar mempermudah insya Allah Syekh nanti ketika menjelaskan contoh Syekh akan menyebutkan suratnya dan akan menyebutkan pula ayat keberapa ya agar memudahkan di dalam memahami kata Syekh insya Allah ya kalau begitu bisa dipersiapkan nanti Al-Qur'annya selalu dipersiapkan Al-Qur'annya ketika ya, dimulai pelajaran tajwid ini. Barakallahu fiikum. Begitu kita cukupkan hari ini sampai di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang hadir. Semoga Allah mudahkan urusan kita seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Syekhana wa bihadza intahina wa la'allakum takhtim. نعم بارك الله فيكم ونختم بدعاء ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Begitu selesai kami ucapkan jazakumullah khairan wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda wa saddada khutam
khutakum. Kalau itu kita akhiri pula. Mohon maaf kalau ada salah dalam penempatan kalimat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Syukron, Shin Lev.